Di minggu kelima kita sudah melihat perkara belas kasihan Allah ya. Nah, minggu ke-6 ini sebetulnya penyeimbang dari berita di minggu kelima. Tapi minggu kelima berbicara tentang belas kasihan Allah itu seperti kayak berlawanan ya dengan minggu ke-6. Di minggu kelima semua belas kasihan Allah. Sedangkan di minggu ke-6 kita melihat kita harus membayar harga. Sepertinya kayak berlawanan gitu. Di minggu kelima peran dari usaha manusia itu sepertinya hampir tidak ada. Semua belas kasihan Allah dalam kedaulatannya. Sedangkan di minggu ke-6 ini menekankan usaha kita. Harus berjaga-jaga, harus membayar harga. Jadi sepertinya kayak tidak konsisten ya terlihatnya gitu. Jadi seolah-olah di minggu kelima tuh semuanya belas kasihan Allah yang mengenai kehendak bebas manusia tuh hampir nggak ada. Tetapi di minggu ke-6 ini menekankan kehendak bebas kita. Karena mengenai usaha untuk berjaga-jaga, usaha untuk membayar harga itu kan mengenai kehendak bebas ya. Karena itu saya merenungkan perkara ini, jangan sampai pelajaran minggu kelima yang sangat mustika itu kita lupakan. Karena di minggu ke-6 ada perkara harus berjaga-jaga dan membayar harga. Ini bisa-bisa kita melupakan perkara belas kasihan Allah yang sedemikian mustika, yang selalu harus kita ingat, yang selalu harus menjadi sandaran kita ketika kita berjaga-jaga, membayar harga, membeli minyak. Pelajaran minggu kelima gak boleh dilupakan. Kita harus melakukan semuanya itu bersandar kepada belas kasihan Allah. Ya, karena itu pagi ini saya ingin membawakan mengenai Matius 25 tentang 10 gadis ini. Ya, dengan membaurkannya dengan pelajaran minggu kelima ya. Jadi saya ingin membawakan perkara berjaga-jaga, perkara membayar harga, sambil tetap membaurkannya dengan pelajaran minggu kelima mengenai belas kasihan Allah, agar kita tidak terjatuh ke dalam satu usaha diri sendiri untuk berjaga-jaga, usaha diri sendiri untuk membayar harga. Nah, itulah pagi ini saya akan coba sampaikan perkara ini ya, sambil tetap mengingat belas kasihan Allah. Saudara-saudari, sebenarnya konsep belas kasihan Allah dengan konsep kehendak bebas manusia
ya harus berjaga-jaga, harus membayar harga, itu tidak berlawanan. Ya, jika kehendak bebas kita bisa memilih Allah, ya bisa memilih untuk membayar harga, itu semua karena pekerjaan belas kasihan Allah yang berdaulat. Ya, jadi pagi ini saya tidak akan membahas mengenai apa yang sudah dijelaskan di FKKP ya, mengenai makna dari lambang-lambang, makna dari angka-angka, makna dari bejana, pelita. Itu semua umumnya kita yang sudah cukup lama di pemulihan Tuhan sudah jelas lah ya. Jadi saya tidak akan membahas itu. Ya, saya lebih ingin membahas perkara ini dari sudut pandang belas kasihan Allah, supaya ketika kita melaksanakan perkara berjaga-jaga dan membayar harga, kita lakukan di dalam belas kasihan Allah ya. Saudara-saudari, saya mengingatkan lagi mengenai penyegaran pagi kita tanggal 19 Desember, di mana di sana saya menyampaikan ilustrasi tentang pria dan gadis ya. Jadi di dalam ilustrasi itu tuh kehendak bebas mula-mula ya, kehendak bebas mula-mula si gadis itu tidak menghendaki si pria ya. Tetapi karena kegigihan dan kesabaran sang pria itu ya, itulah yang membuat kehendak bebas si gadis itu diubahkan. Ini belas kasihan dari sang pria membuat kehendak bebas dari si gadis itu diubah. Tadinya tidak menghendaki si pria, akhirnya jadi menghendaki si pria itu. Itu semua bukan karena usaha dari si gadis itu, tetapi karena belas kasihan, kesabaran, kegigihan sang pria itu. Jadi ini memperlihatkan bahwa belas kasihan Allah yang kita pelajari di minggu kelima itu tidak berlawanan dengan kehendak bebas kita. Sebab kita mau berjaga-jaga sementara yang lain tidak berjaga-jaga, itu perkara kehendak bebas ya. Ada yang mau membayar harga sementara saudara-saudari lain tidak mau membayar harga, itu semua perkara kehendak bebas. Tetapi kehendak bebas kita yang diubahkan oleh Tuhan, yang tadinya tidak mau membayar harga menjadi mau membayar harga, itu semua karena pekerjaan belas kasihan Allah. Dan nanti kita akan melihat bahwa belas kasihan Allah itu tidak pilih kasih. Belas kasihan Allah itu sama kuatnya bagi semua gadis-gadis. Ya. Nah, saudara-saudari, jadi ada dua kehendak bebas di sini.
ada kehendak bebas yang mula-mula, yaitu pada saat kita baru percaya Tuhan. Kehendak bebas kita yang mula-mula itu masih condong kepada ego, ya. Dan ada kehendak bebas yang diubahkan, ya. Tindakan kita yang rela membayar harga, yang mau berjaga-jaga, itu adalah kehendak bebas yang diubahkan, ya. Dan itu semua karena pekerjaan belas kasihan Allah. Seperti ilustrasi yang pernah kita dengar di tanggal 19 Desember, ya. Kesabaran dan belas kasihan Allah itulah yang membuat kehendak bebas kita akhirnya diubahkan. Ya. Nah, saudara-saudari, sebenarnya semua kita ketika kita baru percaya, kita adalah gadis-gadis bodoh. Tidak ada satupun di antara orang Kristen yang ketika percaya, baru percaya pertama kali langsung jadi gadis bijak. Itu nggak ada, saudara-saudara. Kita semua dilahirkan kembali oleh Allah, ya, terlahir kembali oleh Allah sebagai gadis-gadis bodoh. Karena minyaknya baru ada di dalam pelita, di dalam roh. Bejananya ya masih perlu diisi. Itu semua keadaan orang-orang percaya ketika pertama kali mereka menerima Tuhan dan percaya ke dalam Tuhan, ya. Jadi semua orang percaya tuh terlahir sebagai gadis-gadis bodoh. Tidak ada satupun yang bijak. Sebetulnya unsur bijak itu terdapat pada minyak itu, yaitu roh Allah, hayat Allah. Ya, gadis bijak itu, kebijaksanaannya itu terletak pada unsur hayat Allah yang digambarkan oleh minyak itu. Tanpa minyak itu tidak bisa gadis itu menjadi gadis bijak. Ya, unsur bijak itu terdapat di dalam minyak itu, yaitu roh Allah, hayat Allah. Ya. Jadi gadis bodoh, gadis bijak, itu tergantung kadar minyak. Kadar minyak di dalam bejana. Kita orang Kristen menjadi bijak itu tergantung berapa banyak jiwa kita diisi oleh hayat Allah, roh Allah. Jadi bijak di sini, kebijaksanaan di sini adanya di jiwa. Ya. Jadi kalau seseorang bijaksana, artinya jiwanya itu yang bijaksana. Dan di mata Allah, menjadi bijak itu tergantung pada berapa banyak hayat Allah memenuhi jiwa. Karena kebijakan di hadapan Allah bukan kebijakan manusia alamiah. Kebijaksanaan manusia alamiah itu kebodohan bagi Allah. Jadi jikalau jiwa Anda dan saya itu bijak di mata Allah, artinya jiwa telah memadai, diisi oleh hayat Allah. Jadi bodoh atau bijak itu tergantung kepada kadar minyak. Pada awalnya semua gadis-gadis itu bodoh. Tetapi ada proses penyaluran minyak,
pemenuhan minyak, akhirnya ada yang bijak dan sementara yang lain tetap bodoh. Itu semua tergantung kadar minyak. Semakin banyak unsur minyak, maka jiwa semakin bijak. Ya, jadi ketika Tuhan datang kembali, di dalam ilustrasi itu mempelai itu datang, ada yang masih bodoh karena kekurangan unsur bijak itu, ya, unsur minyak itu. Dan ada yang sudah menjadi bijak itu karena dia sudah secara memadai dipenuhi oleh minyak, yaitu unsur bijak itu. Nah, kenapa ada yang bodoh dan ada yang bijak? Ya, yang ketika Tuhan datang kembali, ya, permasalahannya itu adalah gadis bodoh itu sangat lambat, ya. Bahkan terlalu lambat gitu ya, dalam hal menerima unsur minyak itu. Sedangkan gadis bijak itu mengalami proses pemenuhan minyak lebih cepat. Jadi perbedaan dari dua gadis ini itu karena lebih lambat atau lebih cepat menerima pemenuhan minyak. Ingat, ke-10 gadis itu awalnya tuh bodoh semuanya. Gadis bijak itu bisa menjadi gadis bijak bukan oleh karena dirinya sendiri, tetapi karena unsur minyak. Jadi persoalannya bukan apakah orang Kristen bijak atau orang Kristen bodoh, bukan, tetapi cepat atau lambat itu. Ada yang cepat dipenuhi oleh minyak dan ada yang terlalu lambat gitu ya, sampai kadarnya tidak cukup. Ketika Tuhan datang kembali, Tuhan menilai sangat tidak cukup kadar minyaknya, ya. Jadi persoalannya itu, yang bijak itu lebih cepat proses pemenuhan minyaknya, yang bodoh itu lebih lambat dan bahkan terlalu lambat, ya. Oh Tuhan Yesus. Jadi ini perkara kehendak bebas, saudara-saudari. Ya. Belas kasihan Allah itu sama kepada semua gadis-gadis. Allah sudah mati bagi mereka. Roh Kudus terus memimpin, menyertai. Roh Kudus terus berusaha bergerak di dalam roh masing-masing. Tetapi kehendak bebas setiap gadis berbeda. Ada yang cepat merespon, ada yang bertoleransi gitu ya, acuh tak acuh, tidak terlalu memandang penting pemenuhan roh gitu. Ini semua perkara kehendak bebas yang lambat merespon dan kehendak bebas yang cepat merespon. Belas kasihan Allah terhadap semua gadis sama, tidak kurang, ya. Tetapi kehendak bebas masing-masing gadis itu berbeda-beda. Belas kasihan Allah terhadap kita semua sama.
hayat yang kita terima ketika kita percaya itu sama kadarnya. Lalu usaha Allah, kegigihan Allah untuk menggembalakan kita, memimpin kita itu sama. Tidak beda. Allah tidak pernah pilih kasih. Tetapi kehendak bebas kita masing-masing beda-beda itu. Ada yang cepat merespon, ada yang acuh nggak acuh. Gitu. Akhirnya terlambat. Gitu. Ya, yang cepat merespon itu artinya dia mau membeli. Ya, 12 poin di garis besar hari kedua dan ketiga yang ada di poin B itu ada 12 poin. Itu adalah barang-barang yang harus dibeli oleh kita. Ya. Perkara-perkara yang harus kita beli itu ada di sana. Ada 12 poin. 12 poin ini terus-menerus dipromosikan. Seperti orang mempromosikan barang dagangan. Ya. Nah, ada di antara kita yang cepat merespon, segera membeli, tetapi ada yang acuh nggak acuh. Ya. Tetapi mengenai perkara belas kasihan Allah, itu tidak ada perbedaan. Allah tidak pilih kasih. Kegigihan Allah sama-sama kuat, baik terhadap yang bodoh maupun yang bijak. Hanya gadis itu menjadi bodoh karena kehendak bebasnya itu lambat, acuh nggak acuh, tidak memandang penting pemenuhan roh. Ya, sedangkan gadis bijak itu menjadi bijak karena unsur bijak itu memenuhi dirinya. Karena kehendak bebasnya lebih cepat merespon. Ya. Misalnya ada yang rajin bersidang. Artinya dia kehendak bebasnya memang rajin bersidang. Gitu. Mungkin dia perasaan malas, perasaan berat itu ada gitu, tetapi dia kehendak bebasnya melawan gitu, tetap datang bersidang, dan di sidang belas kasihan Allah tersedia. Ya, dia bisa mengalami pemenuhan minyak di dalam sidang-sidang. Belas kasihan Allah selalu tersedia buat semua. Tetapi kehendak bebas sebagian orang Kristen itu lebih cepat merespon. Ya, ada yang berfungsi di dalam sidang-sidang, ada yang tidak berfungsi. Itu semua perkara kehendak bebas. Ya, Anda mau berbagi nikmat, Anda tidak mau berbagi nikmat, itu semua perkara kehendak bebas. Tetapi belas kasihan Allah sama, sudah dicurahkan ke dalam Anda. Tetapi cara kita merespon itu ada yang acuh nggak acuh, dan ada yang cepat merespon. Ya. Sehingga akhirnya karena terlalu lambat merespon, bertoleransi, itu memadamkan roh. Ya. Menduka citakan roh. Ya. Jadi usaha, kalau kita kembali ke dalam ilustrasi yang kita bahas di tanggal 19 Desember, bagaimana sang pria itu begitu gigih, sabar, setia, konsisten. Ya, walaupun sedemikian, tetap ada yang lebih lambat, kehendak bebasnya diubahkan, ada yang lebih cepat. Itu semua bukan karena belas kasihan dari sang pria itu berkurang kepada yang bodoh, bukan. Sama-sama kuat, sama-sama gigih.
Tetapi sekali lagi, kehendak bebas kita itulah yang menyebabkan lambat atau cepat kita mengalami pemenuhan minyak di dalam bejana. Ya, ini seperti seperti makan ya. Membeli minyak itu sebetulnya ya makan Kristus, sama saja. Orang yang rajin makan Kristus artinya rajin membeli minyak. Nah, ini seperti perkara makan, membeli itu ya. Makan itu adalah tindakan kehendak bebas. Tidak ada orang makan tanpa kehendak bebas. Makan itu tindakan kehendak bebas. Ya, bahkan anak yang masih balita aja ya. Bagaimana usaha sang ibu menyuapi makanan. Ya, itu kembali kepada si anak, kehendak bebas anak. Apakah dia mau menelannya? Makanan udah dijejelin ke mulutnya. Gitu. Sang ibu hanya bisa sampai sana bertindak. Tetapi dalam hal menelan makanan atau memuntahkan makanan, itu kan bukan dilakukan oleh si ibu, gitu. Dalam perkara menelan makanan itu sepenuhnya dilakukan oleh kehendak bebas sang anak. Demikian juga belas kasihan Allah itu sudah sama bagi semua orang. Kristus sudah tersedia sebagai makanan. Tetapi apakah kita mau memakannya? Itu tergantung kepada kehendak bebas kita. Sama seperti ibu itu nggak bisa memakan makanan untuk anak, nggak bisa. Anak itu sendiri yang harus makan. Ya, inilah posisi kehendak bebas kita di bawah belas kasihan Allah. Ya, belas kasihan Allah itu sudah tersedia berupa makanan yang diproses sedemikian rupa. Belum lagi Roh Kudus yang sama seperti si ibu tadi berusaha menyuapi kita. Ya, tetapi mengenai menelan makanan itu, memakannya, itu benar-benar bergantung kepada kehendak bebas kita. Ya, misalnya seorang ibu memiliki 2 anak kembar masih kecil-kecil. Ya. Ketika si ibu menyuapi anak-anaknya, usahanya, caranya, kegigihannya itu sama kepada dua-duanya. Tetapi yang satu makan lebih lambat, yang satu makan lebih cepat. Itu semua bukan karena belas kasihan ibu berbeda. Tidak, tetapi karena kehendak bebas. Ya, yang satu lebih lambat untuk makan dan yang satu lebih cepat untuk makan. Jadi inilah hubungan antara belas kasihan Allah yang kita pelajari di minggu kelima dan mengenai kehendak bebas kita untuk membayar harga membeli minyak di minggu ke-6. Tidak bertentangan, saudara-saudari. Jadi belas kasihan Allah itu tidak meniadakan kehendak bebas kita. Ya. Belas kasihan Allah itu memang ya mengambil bagian atau mengambil peran lebih banyak, jauh lebih banyak dibanding belas kasihan kita. Maksudnya dibanding kehendak bebas kita.
Ya, saya nggak tahu kalau mau dipresentasikan, mungkin peran belas kasihan Allah tuh di atas 90% mungkin ya. Ini hanya perasaan saya aja. Sedangkan peran kehendak bebas kita ya hanyalah sedikit gitu. Tetapi walaupun demikian, tetap peran kehendak bebas kita itu akan menentukan apakah nanti ketika Tuhan datang kita akan diterima atau ditolak gitu. Itu benar-benar faktor kehendak bebas gitu, saudara-saudari. Ya. Belas kasihan Allah tidak membeda-bedakan. Sama, tidak pilih kasih. Ya. Roh Kudus berusaha menyuapi kita dengan makanan, dengan usaha, dengan kegigihan yang sama. Tetapi kehendak bebas kita ada yang lambat, ada yang cepat merespon. Ya. Nah, ketika Tuhan datang kembali, dikatakan di dalam Matius 25 ayat 9, gadis-gadis yang bodoh itu berusaha meminjam minyak gadis-gadis yang bijak itu. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, oh, tidak bisa. Ya. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Artinya apa? Ketika Tuhan datang kembali, kalau Anda dan saya masih dalam posisi bodoh gitu ya, artinya unsur bijaknya itu masih kurang, ternyata masih bisa beli gitu. Banyak orang Kristen kan menyangka kalau sudah mati ya sudahlah, nggak ada kesempatan lagi. Tetapi di sini kan posisi gadis-gadis itu tuh telah tertidur semua. Tidur tuh melambangkan sudah meninggal dunia. Tetapi ketika Tuhan datang, mereka dibangkitkan, mereka bangun. Jadi setelah mereka meninggal dunia, kemudian Tuhan datang, mereka bangun, dikatakan bahwa gadis-gadis bodoh itu masih bisa membeli minyak. Ini belas kasihan Allah. Ya, memberikan kesempatan kembali. Tetapi kesempatan di sini bukan lagi suatu kerelaan, ini udah dipaksa gitu ya. Sudah dipaksa itu, masuk pendisiplinan beli minyak di sana. Ya. Apa artinya? Artinya belas kasihan Allah tuh nggak mungkin gagal. Terhadap gadis yang bodoh, terhadap gadis yang bijak, akhirnya semua akan menjadi bijak gitu ya. Melalui masa pendisiplinan 1000 tahun, semuanya 100% umatnya akan menjadi bijak. Belas kasihan Allah itu tidak pernah gagal ya. Tetapi sekali lagi, ada yang cepat dan ada yang lambat, tergantung pada kehendak bebas. Usaha kita untuk membayar harga, usaha kita untuk membeli minyak itu. Ya, jadi saudara-saudari, bagi Allah, kehendak bebas kita yang lambat itu sebetulnya hanya memperlambat pekerjaan Allah selama 1 hari saja gitu, kalau bagi Allah sih.
Jadi Allah tidak terlalu, bahkan dia tetap bersuka cita, karena bagi Allah itu, kalaupun kita malas, kalaupun kita lambat, bagi Allah tuh itu hanya memperlambat 1 hari. Bedanya cuma 1 hari. Ya, 2 Petrus 3 ayat 8 kan, bagi Allah 1000 tahun tuh hanya 1 hari saja. Jadi bagaimana? Oh, kalau gitu nggak apa-apa dong, saya lambat-lambat juga. Nggak apa-apalah, saya buang-buang waktu juga lah. Saya mau menikmati dunia dulu, toh cuman 1 hari. Ya, bagi Allah 1000 tahun itu serasa 1 hari gitu. Karena Allah itu Allah yang kekal gitu. Nggak kerasa waktu bagi dia tuh. 1000 tahun tuh hanya serasa 1 hari. Tapi bagi kita, 1 harinya Allah tuh serasa 1000 tahun. Mengerikan, saudara-saudari. Kalau umur kita sekarang, sisa umur kita berapa sih? Ada yang mungkin masih bisa hidup 50 tahun lagi, 40 tahun lagi, 30 tahun lagi. Bandingkan dengan 1000 tahun. Oh, saya nggak mau, saya lebih baik sisa umur saya di sini. Didisiplinkan oleh Tuhan. Tidak mau lambat-lambat. Ya. Jadi, apa artinya bodoh? Bodoh itu acuh tak acuh terhadap pemenuhan roh. Ya, mendengar berita-berita tentang pemenuhan roh, acuh, tidak memandang penting. Nah, itu yang bodoh tuh seperti itu. Saudara-saudari yang udah percaya tapi acuh tak acuh terhadap pemenuhan roh. Nah, sekarang mengenai gadis bijak bagaimana? Dia bukan menggunakan kekuatannya sendiri. Tidak, dia tetap bersandar belas kasihan Allah. Jadi bagaimana kita menjadi bijak? Ya, di FKKP dari hari pertama sampai hari ketiga, saudara kita selalu memberikan contoh-contoh doa. Sebetulnya yang kita bisa lakukan tuh hanya berdoa, saudara-saudari. Memohon belas kasihannya. Itu bukan dengan kekuatan sendiri kita melakukan 12 poin tadi di garis besar hari kedua dan ketiga. Bukan dengan usaha kita melakukan 12 poin itu. Bukan. Kita bisa melakukan 12 poin itu karena pekerjaan Allah, karena belas kasihan Allah. Ya. Lah, kehendak bebas kita itulah yang harus kita gunakan untuk berdoa gitu. Ada yang malas berdoa, acuh nggak acuh, itu ya dia nggak mau mencarinya di dalam doa. Kita harus mencarinya di dalam doa. Karena setelah kita demikian berdoa, maka 12 poin itu pasti kita lakukan. Kita harus selalu, ya dikatakan di hari ketiga sih 3 kali sehari katanya berdoa. Memohon belas kasihan Allah. Memohon Allah terus menyuapi kita, menyalurkan kepenuhan minyak itu ke dalam bejana kita, ke dalam jiwa kita. Kita harus terus merasa perlu. Jangan seperti yang bodoh itu, acuh nggak acuh, tidak merasa perlu. Bahkan ketika Anda sedang tidak merasa perlu pemenuhan roh, berdoa, Tuhan, belas kasihani aku. Aku sepertinya sedang acuh tak acuh, tidak merasa perlu, tolong saya. Semuanya dibereskan di dalam doa. Semuanya didoakan. Tetapi yang kita doakan itu berfokus kepada pemenuhan roh.
Demikian juga ketika kita menghadapi persoalan hidup, permasalahan hidup, peristiwa-peristiwa yang gak enak. Semuanya itu kita doakan, ya, asalkan Kristus bertambah ke dalam diriku Tuhan. Silahkan apapun terjadi. Silahkan. Apapun peristiwanya, mau itu baik, mau itu buruk, mau itu sehat, mau itu sakit, kaya, miskin, apapun yang penting, semua peristiwa itu mau baik yang buruk, harus menambahkan unsur Kristus. Aku mau menerima kelimpahan berkat-berkat yang baik, asal melalui itu unsur Kristus bertambah. Tetapi kalau dengan berkat-berkat yang enak-enak, yang baik-baik, Kristus tidak bertambah, buat apa? Nah, ini doa-doa semacam inilah yang akan membuat kita menjadi bijak. Dipenuhi dengan unsur bijak itu, minyak itu. Ya. Intinya semua perkara, semua peristiwa, semua orang di sekitar kita, semua hal-hal yang terjadi, apapun itu Tuhan, entah itu baik atau buruk, yang penting Kristus bertambah. Aku tidak menolak kekayaan kalau melalui kekayaan Kristus bertambah ke dalam diriku. Dan aku pun tidak akan menolak kemiskinan jikalau melalui kemiskinan Kristus bertambah ke dalam diriku. Tapi yang pasti, Tuhan tetap memelihara kita. Tidak mungkin kita menjadi gelandangan, pengemis, minta-minta. Yang pasti, saudara-saudari, fokus dan sasaran kita adalah pemenuhan roh. Kristus harus bertambah setiap hari. Ya. Caranya adalah dengan terus-menerus memiliki doa yang tepat di hadapan Allah. Bukan dengan kekuatan sendiri berusaha melakukan semua tuntutan Allah. Tidak bisa, kita tidak punya sesuatu hal yang layak untuk dibayarkan kepada Tuhan, tidak. Semuanya perlu belas kasihan Allah. Ya, jadi inilah saudara-saudari, semoga pelajaran di minggu kelima tidak kita lupakan ketika kita sedang berusaha untuk membayar harga, ya, berjaga-jaga dan melayani Dia. Amin. Baik, sekarang saya izin untuk undur. Saudara-saudari masih cukup waktu bagi nikmat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudari gunakan waktu yang ada dan secara waktunya tidak bagi nikmat. Silakan saudara Metro, saudari Daniel, saudara Agus, saudara Teguh dan Luna, saudara-saudari yang lain, saudara bagi nikmat. Amin. Amin. Amen. Ya, ini semakin diterangi, saya semakin diterangi bahwa kehendak bebas yang ada di dalam kita setelah kehendak bebas yang ada di dalam saya setelah percaya mestinya memilih kehendak Allah. Memilih kehendak Allah ini adalah supaya Allah, unsur Allah digarapkan ke dalam diri kita. Unsur Allah digarapkan ke dalam diri kita sehingga
saya bertumbuh di dalam hayat. Karena pertumbuhan di dalam hayat itu melalui roh itu yang memberikan satu unsur, sehingga saya dari orang bodoh boleh menjadi bijak di hadapan Tuhan. Boleh terus memperhatikan pekerjaan roh Tuhan yang bisa memenuhi saya sehingga ada minyak di dalam saya. Dan minyak ini harus terus-menerus di dalam saya sehingga pelita boleh terus menyala. Ya. Saya juga bersyukur ini semua karena kegigihan, kesetiaan, belas kasihan Tuhan pada saya. Oleh sebab itu, saya berterima kasih kepada Tuhan karena hari demi hari ini boleh bisa datang, bangkit, bisa datang kepada Tuhan. Sebenarnya menjadi gadis, kalau sadar menjadi gadis itu mestinya harus bangkit untuk dipenuhi oleh Roh Allah, karena menyadari adanya pelita. Pelita ini harus terus menyala. Itulah sebabnya harus bangkit, memohon belas kasihan Allah supaya Roh Allah bisa terus diberikan, minyak Allah bisa terus diberikan supaya pelita bisa terus menyala. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah aku dipenuhi oleh Roh Tuhan, direndam di dalam Tuhan, supaya Roh Tuhan yang adalah minyak itu mencukupi sehingga pelita boleh terus menyala, terbakar, tidak hanya di dalam roh tetapi sampai ke jiwa. Oh, jiwa terbakar, pikiran, emosi dan tekad dibakar, diupah. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kiranya ini adalah supaya terus bekerja sama dengan Tuhan untuk mengalami pemenuhan roh itu. Tuhan, dapatkan diriku menjadi orang yang acuh tidak acuh, tetapi menganggap pemenuhan roh itu sangat penting bagi menyongsong kedatangan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya ada perasaan sedikit ya. Tadi saudara mengatakan bahwa belas kasihan Allah itu 90% sudah diberikan kepada kita. Kita melihat bahwa penebusannya, dia menjadi roh pemberi hayat hari ini di dalam kita, firman yang ada di tangan kita, penghidupan gereja, keadaan kita hari ini. Ya, kita melihat semuanya itu adalah belas kasihan Allah. Tetapi Allah tidak mau merampas kehendak bebas kita, yaitu saudara. Tadi juga dikatakan bahwa menjadi gadis bijaksana itu tergantung pada minyak yang ada di dalam dia. Maka dia disebut bijaksana ketika minyak itu tersusun di dalam orang beriman, dia disebut bijaksana. Oh Tuhan Yesus ya. Kiranya kita hari ini belas kasihan Allah kepada kita. Perkara membayar harga ini juga kalau kita pikir ya, di dalam perasaan kita ya, ini adalah untuk mengambil itu sebagai kenikmatan.
Bagi kita ini adalah keperluan kita ya, untuk menjadikan Kristus itu hayat, segala sesuatu kita, kenikmatan kita. Jadi mungkin di dalam saya, konsepsi alamiah saya, membayar harga itu seolah-olah sesuatu yang sulit kita kerjakan ya. Tapi sebenarnya ini adalah suatu kenikmatan kita. Kalau saya menggantikan kata membayar harga dengan kenikmatan, itu akan lebih manis ya di dalam saya. Menikmati Tuhan adalah membayar harga itu sendiri. Sehingga di dalam saya ada perasaan terdorong untuk senantiasa mendapatkan kenikmatan ini. Oh Tuhan Yesus, kiranya berita pagi ini terus membangkitkan kita ini terbaru. Silakan ada lagi sedikit satu saudara saudari. Amin. Puji Tuhan. Masih adakah saudara? Saudari Lindu? Dan dari Lindu, saudari Tentang Arita, dari Sri, dari Angin, dan Aldo. Amin. Silakan. Amin. Terang yang saya dapat pagi ini adalah yang selalu harus jadi sandaran saya ketika saya berjaga-jaga, membeli minyak, itu harus bersandarkan belas kasihan Allah, bukan usaha saya. Jika kehendak bebas saya boleh memilih Allah, itu semua karena belas kasihan Allah. Kehendak bebas saya yang diubahkan oleh Tuhan, yang tadinya tidak mau bayar harga, yang tadinya tidak mau berjaga-jaga, itu semua hanya karena belas kasihan Allah. Tadi dikatakan ada dua kehendak bebas. Kehendak bebas yang mula-mula, itu yang bodoh, dan kehendak bebas yang diubahkan. Ketika saya terlahir kembali oleh Allah sebagai gadis bodoh karena bejana saya masih harus diisi oleh minyak. Gadis bodoh dan gadis bijaksana itu tergantung kadar minyak. Berapa banyak jiwa saya diisi oleh minyak atau unsur bijak, itu membuat saya boleh memadai di mata Allah. Semakin banyak unsur minyak, itu akan membuat saya semakin bijak. Dan yang jadi penting di sini adalah bagaimana kita merespon, karena ada yang lambat dan ada yang cepat. Tergantung respon kita, biarlah kita boleh merespon dengan cepat. Amin. Puji Tuhan, karena waktu berbaca saudara kita berdoa saudara ya. Maka saudara kami akan minta bisa pimpin doa. Ayo kita bebas berdoa ya. Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih kepadamu, Tuhan, dan mewahyukan dirimu sendiri kepada kami. Amin. Berdaulat juga Allah berbelas kasihan. Amin. Juga Engkau memberikan kepada kami kehendak bebas Tuhan. Semuanya adalah karena Engkau adalah Allah yang besar. Tuhan, terima kasih yang Engkau terus belas kasihan kami, supaya kami bisa menggunakan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kami untuk berpihak kepada Tuhan. Kami mau menggunakannya Tuhan
Tuhan untuk menjadi gadis bijaksana, lalu merespon Tuhan, pengharapan Tuhan, pengaturan Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan kasihan Tuhan dalam kehidupan kami, menempuh Tuhan, hidup melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudari, Tuhan memberkati. Terima kasih saudari, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Terima kasih saudara Diki. Amin. Terima kasih saudara Diki, saudari-saudari semua. Terima kasih.